Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Santapan Harian. Semoga saudara berada dalam keadaan sehat dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami ingin memulai hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman yang menuntun kami bagaimana kami harus menjalani hari ini, sehingga kehidupan kami hari ini menjadi kehidupan yang bermakna. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat mendengar dan memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Saudara-saudara, tema renungan kita saat ini, janganlah khawatir tentang apapun juga, melainkan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, adakah di antara saudara yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Sejujurnya, kita pernah khawatir dalam hidup ini. Bahkan setiap orang, siapapun dia, baik orang tua, orang muda, petani, pegawai, pejabat, rakyat, pasti pernah khawatir dalam hidupnya. Apakah kekhawatiran itu berkaitan dengan rumah tangga, anak-anak, pasangan hidup, masa depan, persoalan ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya? Bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita?
pembacaan firman Tuhan akan menolong dan menuntun kita semua. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34 merupakan bagian khotbah Yesus di bukit. Pada bagian ini Yesus berbicara tentang sebuah realitas yang ia lihat dalam kehidupan manusia, termasuk para pengikutnya, di mana mereka dikuasai oleh kekhawatiran tentang apa yang mereka harus makan, apa yang mereka minum, dan apa yang mereka pakai. Melihat realitas itulah, Yesus menyerukan dalam khotbahnya di bukit agar jangan khawatir. Kenapa Yesus menyerukan hal ini? Karena kekhawatiran adalah bagian dari kerajaan kegelapan. Kekhawatiran datang mengadakan perang urat saraf dalam hidup manusia, di mana di dalamnya terkandung kabar bohong dan melakukan propaganda bohong kepada hidup manusia. Apa yang dikatakan? Dalam kekhawatiran, roh jahat berkata bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa Tuhan tidak mengasihi manusia, bahwa Tuhan tidak peduli terhadap manusia. Inilah roh jahat, si khawatir yang mencoba menaburkan benih penyangkalan dan ketidakpercayaan dalam hati kita. Karena itu Yesus berkata bahwa pada hakikatnya khawatir adalah sifat-sifat bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pada hakikatnya mereka memiliki Allah, yakni dewa berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi, dan yang tidak dapat menolong dan membebaskan manusia. Terhadap propaganda bohong itulah, Yesus memaparkan kabar kesukaan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada manusia, tentang kemahakuasaan dan hikmat yang senantiasa diberikan kepada manusia. Tuhan Yesus melukiskan maksudnya dengan contoh-contoh yang terkenal, burung dan bunga. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan mendandani mereka, bagaimana mereka juga berhadapan dengan bahaya dan maut, tetapi mereka tetap bersiul, mereka tetap berbunga seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, jikalau ciptaannya seperti bunga dan burung dipelihara oleh Tuhan, maka apa lagi manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu kesusahan sehari, cukuplah sehari saja. Inilah inti bacaan firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan bagi hidup kita sekarang? Yang pertama, janganlah khawatir menguasai seluruh hidup kita. Khawatir itu adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap satu hal yang belum diketahui dengan pasti. Misalnya khawatir tentang kesehatan anak, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang makan dan minum, dan berbagai hal lainnya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Justru kekhawatiran menurut ahli psikolog dapat menekan jiwa sehingga mengakibatkan manusia tidak bisa tidur. Bahkan kekhawatiran kadang-kadang disebut penyakit utama atau musuh utama manusia. Kekhawatiran tidak menyelesaikan sebuah pergumulan. Karena itu jangan pernah memberi diri dikuasai oleh kekhawatiran tentang apapun juga. Yang kedua, orang yang khawatir adalah orang yang ragu, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan yang ia imani adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, Tuhan yang melakukan perkara besar, Tuhan yang adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Bagaimana mungkin
Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia. Saudara-saudara, hati-hati ketika kita mulai ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan menyelesaikan persoalan, kita akan menyelesaikan pergumulan, kekhawatiran kita menurut pemikiran kita sendiri. Misalnya, karena kekhawatiran soal kebutuhan hidup, kita mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ataupun ketika kita sakit, kita mulai mencari dukun untuk mendapatkan penyembuhan. Saudara-saudara, karena itu jangan pernah memberi ruang kepada roh kekhawatiran menguasai seluruh hidup kita. Karena tidak akan membawa kebaikan bagi kita, tapi justru membawa keburukan bagi hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Kalau bunga dan burung-burung saja, Tuhan pelihara. Tuhan memberi makan, Tuhan mendandani. Apalagi kita manusia yang diciptakan seturut dengan gambarnya, yang diberi akal, yang diberi hikmat dalam mengelola kehidupan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan pertolongan? Saudara-saudara, ingatlah, Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Ia punya banyak cara untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Karena itu, yang perlu kita lakukan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami jangan khawatir. Karena kami percaya Allah yang kami imani adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami yakin terhadap pemeliharaan Tuhan. Dan dengan demikian, kami tidak khawatir tentang apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah santapan harian kita. Kiranya santapan harian ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan menuntun hidup saudara. Nantikan terus santapan harian setiap hari. Tuhan memberkati saudara.